Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد وجعلنا في دار الدعوة والإرشاد. والصلاة والسلام على مولانا سيدنا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد وفازوا في الدنيا والمعاد. Anggota Doktor Haji Andi Samsul Bahri yang betul-betul yang kami muliakan, para hadirin wal hadirat al-mukarramun yang diberi anugerah kesempatan dan kesehatan pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Tafsir Ma'bar Tauhid yang insya Allah akan diantarkan oleh Andri Geruta. Oleh karenanya mari kita mempersilahkan kepada Andri Geruta untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Al-an, saya tafadhal masyukura ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biha wa uqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaki. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih wa sawfa yuhasabu hisaban yasira
وينقلب إلى أهله مسرورا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Betuanna, jadi dalam bahasa Bugis, nareko tapue nilangie. Ya, yang pertama nareko tapue nilangie. Natundru maturu ripuanna na anu sitinaja. Ya, wa azinat li rabbiha wa hokkat. Yang dimaksud itu apa namanya, dalam surah yang kita baca ini, nareko mapue nilangi tidak samau insyakat. Wa azinat li rabbiha wa hukkat. Natundru, jadi tunduk, azinat. Ya, natundru. Itu nama turu. Ya, dia sebab memang kita pelajari dalam persoalan ibadah itu, ya, semua makhluk itu beribadah, ya, tapi ada secara otomatik, ya, itulah yang dikatakan wa azinat li rabbiha wa hukkat, ya, tasbihnya otomatik, ya, itu yang apa namanya, yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, bahwa setiap apa namanya sesuatu itu bertasbih, ya, kepada Tuhannya. Tapi kita ini tidak tahu tasbihnya. Tapi tasbih itu secara otomatis. Wa azinat li rabbiha wa hukkat. Ini juga ini. Insyaqaq sama mapue nilangi. Nanti hari kemudian ini, ya, kita akan saksikan mapue nilangi. Nareko ripalapari ni tanay. Wa idal ardu muddat. Ripalapari. Tanah kesenaro diratakan, ya, diratakan, ripalapari. Mencarogi. Reko ripalapari ni, ya, dia nagagisa na capumanan ni, kenapa ya diratakan. Ya, dia niga bulue, dia niga dasaro, dia niga, itu diratakan semua. Ya, diratakan, dan itu akan terjadi nanti. Tareko ripa lapari ni tanai, karena pesumanan ni angkai di dalam nari itu. Wa alqat ma fiha, pesumanan ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
iko menanro tunru ko. Ya. Kenapa begini ya? Tempat tadi Bang. Kenapa begitu ya? Kemana? Oke. Aduh. Ya. Jadi sininna tawe. Ya. Sininna rupa tawe. Gimana tuh apa? Ya ayyuhal insan. Sininna tawe. Wajibku iko menanro tunruko. Ya. Tunruko manguju lauri puamu. Matunru ko. Ya. Matunru ko. Innaka kadihun. Ya. Matunru ko manguju lauri puamu. Ya. Ini bersungguh-sungguh bekerja keras kadih. Manguju lauri puamu. Namanya pu musitangi pori mati. Ya, pamulaki aja pu musitangi tanah siruntu ki matu. Ya, musitangi. Ya, kita akan bertemu pamulaki, kita akan menemuinya. Nah nigi riwereng kita amala nasaba 5 tahunna. Ya. Jadi amma man utiya kitabahu biyamini. Ya, 5 tahunna barang siapa yang diberikan kitab amalnya. Ya, kita sudah baca sebelum ini ada Illiyun. Ya. Lagi satu yang tidak bagus. Nah, jadi ini yang apa namanya kitab itu kita terima melalui tangan kanan. Namat TV nari parissa si bawa parissa malumu. Yuhasab hisaban yasira, akan dihisap dengan hisap yang mudah. Ya. Anrengnya nali sunalau rilisat bolana rigau angkana saukinin dawa. Ya, mereka akan kembali pada keluarganya dalam keadaan sukacita lah, sukacita. Dan maksud kembali ke rumahnya, wa yang qadu ila ahlihi masruran. Kemudian sebaliknya nayatosi tauriwerenge kita amalak na pole rimundri ala kena dari belakang min wara'i zahri. Amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Ia dapat tuangi aguruteri mondri na ala kena betul pole mondri werengi, bukan dari depan dan dari belakang. Matifi nagorangnya acilakanna. Ya.
gorai, wai cilaka napaga. Ya, itu maksud. Wai cilaka napaga. Pasau paya ada usubura. Ya, jadi betulnya mereka merasakan dan menyatakan bahwa mereka adalah orang yang celaka gitu. Nautama riapi malumpa-lumpai. Ya, utama ini riapi malumpa-lumpai. Ya, itu yang dimaksud apa namanya? Wayasla sa'ira. Sa'ir tanah ranaka sa'ir. Tapi naketuangi kita langsung api malumpa-lumpai. Ya, api yang sangat keras. Majapur itu riwatun narilino. Nah, ini dijelaskan hampir sama yang sudah kita baca sebelumnya. Angkai cat rio di tengah-tengah nalisa bolana. Jadi mereka sangat gembira waktu masih di dunia ini. Ya, mereka lah yang diberikan kegembiraan. Ya, kan tetapi mereka ini termasuk orang yang lalai. Yang lalai, ini ceritanya orang-orang yang tidak beriman. Dia bergembira di dunia ini, tapi nanti akan dia menerima amalannya dari belakang. Majepu ritu maka pangiri majepuna de nali sumangolo ikuana. Mereka tidak percaya dengan hari kemudian. Wayasla sa'ir wayadau subura wayasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna alla yaqur. Ya, mereka mengira bahwa mereka tidak akan menghadap kepada Tuhannya. Artinya tidak percaya dengan hari kemudian. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Terlisunna. Mesti mereka akan kembali. Majepu puanna itu temakan aitana atanna. Nah, jadi itulah terjemahan yang meringkas yang kita terima dari terjemahan bahasa Bugis. Jadi 5 ayat ya. Jadi tinggal 10 lagi mungkin. Sekarang tafsirnya. Ini tafsir yang melampau itu ya. Tafsirnya. Kita baca sedikit. Nareko rilalena sura madioloe narampe kung Allah Ta'ala ri majapuna pangkau kena sininna taulinoe ryoki ya ryoki risedebo amala naparakai malaika malempue nama carade yang kita baca di suratul mutaffifin. Karena ia surae napan nasai kuange rimajepunna rekuero bo amalae ribagiangi tawe mati. Artinya kitab amal itu yang dipelihara oleh malaikat akan diserahkan nanti di hari kemudian. Engkari rampe nasaba 5 tahunna. 5 tahunna dan niya engkato ripap engka ripampiang engka ripampiang tanah di iwerengi
diserahkan sebab 5 tahun na engkato andangnya engkato ripampeang ya nasaba 5 abiona 5 abiona pulih rimundri seperti akorang maka dia pulih rimundri enak kada biliasar pada tuh maka na biyamini patuna biasari kata miwara izahri wara azahri rilalan ni iya suraya napan nasasi Allah Ta'ala pamulanna atakapuanna rikuero asokiyamae ya jadi pamulanna atakapungenna artinya permulaan kedatangan hari kemudian karena rampe Pak Qurannya dasama unsyakat wazinat li rabbiha wa hukkat sila akhiri ya nareko mapuwe ni langi nasaba masulanna na aturona kan kana silap-pulappo ni anak wituingnya nana sampoy alungnya ya sampoy alungnya tadi di gagah sampo mana nih elung si bawah lu artinya kita sampo nasabah mau kue ini langit jadi tidak ada lagi ya kelihatan langit seperti sekarang ini itu dalam Al-Quran itu yang dimaksud idas sama unsyaqqat. Nah iya langi riwat tuero tunru manik ya. Tunruriwi napuelo puang Allah Ta'ala puanna. Nah anu sitina aja bertanda ndak mungkin dia menolak. Ya, nah karena majapun nari tulangi rilalang akuasan na memang ipuange iya mi tahangi nade nama buang. Ada grup di sini saya gambarkan bahwa ya, langit ini memang di dalam kekuasaan Allah, di dalam genggaman Allah, ya hanya karena pengaturannya lah, ya sehingga tidak runtuh, ya kita dapat hidup ya di bawahnya sebagaimana sekarang ini. Nareko ripas sama lapak nih, artinya diratakan. Apabila diratakan ya, tanah ini, bumi ini, dal ardu mudats, ya, nasaba at tunduk namanan, nasaba ancuru namanan na bulu'e, ya, tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi hutan, tidak ada lagi, semuanya itu hancur. Nata timpa manan na nariyawai nasaba tak bongkara namanan ya sinin na lisan naritu ya atau nata timpa manan ya ro mariyawai ro ngadek nagaga semua kelihatan rata ya mudats dalam bahasa Arab jadi bumi ini akan rata, tidak ada lagi gunung, tidak ada, semua tidak ada isinya lagi. Ya. Termasuk manusianya juga tidak ada. Gangkan na koson nih, ya babuana tanah, ya, koson nih babuana tanah, ini tidak ada lagi isinya. Nah iya tanah, riwat tero, tunruk manik, ya turusi elok na puanna. Nah anu sitina aja atundrukan na nasaba sinin na nasaba sinim makko mememui ya nasaba sinim makko mememui
Artinya tidak ada perubahan aturuna. Ya. Nareko dupa manan ni sinin na purai rampe, tanya mapue ni langi rata ni tanay de na koson ni. Patuan na moloi ni taulinoe koromai sukara tendru lewe sipak-sipak. Manusia menghadapi kesulitan yang tidak bisa lagi kita nyatakan bagaimana kesulitan itu dahsyatnya. Nah, nasaba ripatokon ni tawe nari paressa na pariwereng pamalak na amalan. Itu maksud ayat yang kelima tadi. Nainapa nagbirita puangi rimajepunna ya atunru-tunrunna taulinoe makareso makasiwia makamala soleh sapa akatungan ya karena kehidupannya di dunia ini kani makalungeng kani magai ya sini nakareso na ya usahanya Nacapari matu amating. Artinya dia akan meninggal. Innaka kadihun ila rabbika qadahan pamulaki. Artinya kamu di dunia ini nampak sama sekali kamu sangat giat bekerja, mencari kehidupan, beribadah apa segala. Tapi ingat pamulaki, kamu akan bertemu dengan Tuhan, maksudnya kamu akan meninggal. Nacapuri matu amate. Ya naro paitae soso ko makareso. Soso ko makareso. Karena digambarkan bagaimana keadaan manusia ini. Nah iya roh hakikinna soso kurang umurukmu muat depek ria matingi. Sebenarnya perjalanan hidup kita ini itu menunjukkan bahwa kita lebih dekat kepada kematian. Jadi sosok malalan lokar yang matingi. Seakan-akan kita ini musafir berjalan ke arah kematian itu. Reko mate no mangolo no rikuamo. Itulah yang dimaksud pamulaki. Nanawereko pamalak na pangkau kamu. Kamu akan diberikan ganjaran ataupun pahala dari segala apa yang kamu lakukan. Yang baik-baik. In khairan fa khairun. In syarran fa syarr. Imagi madece, penragi imagi maja. In syarran fa syarr wa in khair fa khair. Napura manemua rioki ribo amala. Semua yang kamu lakukan di dunia ini, semua itu tercatat. Jadi sejak kita balik, artinya mukallaf sudah, maka semua amalan kerja kita itu akan dicatat. Akan dicatat dan akan dipelihara buku itu dan akan diserahkan nanti di hari kemudian. Itu gambaran yang disebutkan oleh Andi Gupta dalam menafsirkan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaki. Jadi seakan-akan gambaran ini ingin ditunjukkan kepada umat manusia bahwa kamu itu segala kerja-kerja kamu, usaha kamu itu semuanya akan tercatat dan kamu akan menjumpai dengan Tuhanmu dan kamu akan mendapatkan
ganjarannya in khairan fa khairun. Tarik ko makanja iya makanja to. Tarik ko maja iya maja to. Ya. Surat amal kita akan diberikan, yang baik kita akan terima di sebelah kanan, dan yang buruk kita akan kerja di sebelah kiri. Kita akan terima di sebelah kiri. Nah nigi ripampeang bo amalakna ya nasabak 5 tahunna ya namanan ro tau takwa ya makto maling ripuanna. Kalau kita nanti menemukan yang sebelah kanan menerima mati, kita lah termasuk golongan muttaqin, ya orang yang bertakwa, ya, orang yang taat patuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia naro tauri parissa si bawa aparissa malomo. Ya, jadi kita akan mendapatkan hisab ya perhitungan nanti dengan mudah, ya, tidak dipersulit. Nasaba riwala manangi sininna de cipurai napugau, ya itu pamalena, artinya balasan karena kita berbuat baik di dunia ini. Naria dampengan dosa purai napapun. Kemudian kalau ada pun kesalahan, artinya kita diampuni. Selama kita hidup, senantiasa kita minta istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lisuna lokkarisa polana risuruga rigau angkana marennu nacat diurio ya mitai apakah lebih rengengi menandro paripuan. Artinya mereka mendapatkan kehidupan yang sangat menggembirakan, membahagiakan, bersama dengan keluarganya di surga, dalam surga. Artinya kalau mereka ini artinya termasuk orang-orang yang baik ya, pekerjaannya, hidupnya ya di dunia ini. Nah iya tosi napampiange kita amalak na nasabah 5 abiona dari kulimun rigi wara azahri karena abiona tarimai ya pole rimun rina aleke na ya naman nandro kapire ya madosa manengi. Artinya mereka orang yang tidak beriman ya, yang tadi yang menerima kitab amalnya dengan baik sebelah kanan ya mereka itulah orang yang bertakwa. Kebalikannya orang yang tidak beriman, yang tidak bertakwa. Iparese si bawa aparesa masero. Ya, mereka akan dihisap dengan hisap yang sangat menakutkan. Dan karena selama batalangi makada selak, ini bahasa Bugis ya, selak batalangi artinya dia berteriak dengan suara yang keras ya, selak batalangi. Jarang sekali kita gunakan ini dalam bahasa sehari-hari ya. Selak dia bergurah ya, dia berteriak. Nah, batalangi artinya dengan teriakan yang keras. Maka acilaka paha mengkaikan ya, sungguh ya kecelakaan yang menyertai kami. Wah, asaju kepahaya. Ya, saya sangat celaka. Artinya kita sudah menyadari jadi di di tempat hisab nanti itu kita akan melihat orang yang berteriak-teriak, yang menyatakan dirinya celakalah, yang menyatakan dirinya
rugilah macam-macam. Kita akan lihat di sana nanti. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan itu. Nainapa mutama riapi malumpa-lumpai penedingi pelanari. Ya, kemudian dimasukkan di dalam ya, neraka. Ya. Nah karena namanya punar itu engkai merori lino mas senang saukini nawa ri tengah-tengah nali sebolana. Artinya mereka waktu di dunia ini artinya semua keinginan nafsunya dituruti. Jadi kegembiraan itu ada, tapi dia tidak ingat bahwa kita hidup di dunia ini ya, kita punya ya, kewajiban, ya, kita punya hak beribadah kepada Allah, beramal soleh dan sebagainya. Naingkan namai ngekiri akhirat. Tak pernah dia mengingat akhirat. Tak pernah dia mengingat dan mungkin tidak beriman dan tidak percaya bahwa setelah hidup di dunia ini ya kita akan mendapatkan kehidupan yang seterusnya. Ya. Karena dek gaga bokon napas saja nih ya koritualena. Jadi mereka tidak menyiapkan dirinya untuk hari kemudian. Ya kepaha nai cawa-cawewi tahu mata ya, malah orang-orang yang beriman, yang taat, yang takwa, yang beramal soleh, yang apa di dunia ini beribadah dan sebagainya justru menjadi tertawaan mereka. Inulit tamak kalena, inulit tamak kalena. Ya, majapur itu de nangka nakapangi ripali sumangolo ripuan namati. Ya, mereka tidak beriman dengan hari kemudian. Tidak pernah dia pikirkan, malah tidak beriman kepada Allah. Nasaba nasengide naripatuo paimang nariparesa sinina pangkaukanna. Artinya ini gambaran orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman. De tenri pali sunnah. Sebagai jawaban, mengingat bahwa kamu sekalian itu akan dikembalikan tuo rimon rimatema. Kamu akan hidup ya setelah mati. Napa riwale sininna palawanna andangnya pangkau kenarino. Jadi segala aktivitas kita di dunia, ya, segala perbuatan kita di dunia ini, sama ada yang baik ataupun yang buruk, semuanya akan dicatat dan diberikan pamale, karena balasan baik ataupun buruk. Nah, itulah sebabnya kita orang beriman ini ya sitina aja kita menjadi tobat ya, senantiasa istighfar, senantiasa taubat dan memperbanyak amal soleh. Nah karena majapuna puang Allah Ta'ala naitamanang kedo-kedo na anrengi pangkau kena atan. Ya. Karena kita hidup di dunia ini jangan kira artinya Tuhan tidak melihat semua pergaulan aktivitas kita dilihat ya oleh Allah. Itu sebabnya kita meyakini dalam kitab akidah Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Jadi tidak ada yang patut terselubung atau tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan amalan-amalan kerja-kerja hambanya. De gaga malindrung risesenan. Tidak ada yang terselubung, tidak
ada yang tersembunyi. Jangan kira. Ini keyakinan. Ya, jadi nareko makasih keyakinan tadi itu ya kita ya dengan sendirinya akan ya senantiasa sadar, ya senantiasa melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Akan jauh daripada amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira itulah 15 ayat. Jadi semata-mata merupakan ingatan kepada kita yang hidup ini akan kejadian yang berlaku nanti ya setelah hari kiamat. Ya, dia gambarkan bagaimana langit ini menjadi insyiqaq, bagaimana bumi ini menjadi rata kosong. Nah, tidak ada lagi penghuninya, tidak ada lagi gunungnya, tidak ada lagi lautnya, tidak ada, semua kosong. Ya, kosong sama sekali. Ya, loban ni betul na ada senaro babuana linoy. Ya, sudah kosong. Dan pada waktu itu manusia menghadapi keadaan yang sangat sukar ya di pada mahsyar ya, sehingga mereka akan mendapatkan pengadilan. Nah, inilah yang disebutkan penerimaan surat-surat amal. Jadi ini gambarannya secara umum dan kita wajib mengimaninya ya, mempercayainya. Tidak bisa kita masukkan sedikit pun akal di situ. Betulkah ia akan terjadi atau tidak? Karena ini pernyataan langsung dari Al-Quran. Jadi kita boleh baca-baca lah, menghafal dan bagus dijadikan sebagai bacaan sembahyang. Ya, kalau kita mau agak panjang atau kita bagi dua, ambil satu di sini, kemudian yang kedua nanti kita akan ambil penggal yang kedua. Supaya kita ingat terus itu bagaimana gejolak kehidupan di waktu terjadi hari kiamat, di waktu langit, di waktu bumi ini berubah ya, seketika, tidak berfungsi lagi sebagaimana biasa. Nah, saya kira itulah sedikit yang kita bisa baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nggak dikasih kesempatan mikir. Alhamdulillah. Ikhwan, setelah kita dengarkan bersama terjemah dan tafsir surah Al-Insyiqaq oleh Anda Ustaz tadi. Selanjutnya kita persilahkan kepada para hadirin dan hadirat sekalian, jika ada hal yang ingin diskusikan tentang tema pengajian kita pada malam hari ini, dengan hormat disilahkan, boleh langsung bertanya ke kita atau kami bantu bacakan lewat media chat. Betul. Ya. Saya Prof. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, alhamdulillah, Prof. Ya. Sudah sehat ya. Ya, alhamdulillah sudah. Mohon maaf ini karena banyak memang tidak saya paham, tapi itu yang berkaitan dengan akan terjadinya kiamat diganti dengan alam baru. Yeah. Ya. Karena saya pelajari dulu dan diskusi sama almarhum Pak Harifuddin Cawidu. Ya. Mohon penjelasan Prof. Ini pakai mungkin filsafat. Kan alam itu sudah iza zulzilatil ardu zilzalaha, berarti hancur semua ini Prof.
Ya, Apakah dalam pandangan ilmu sains itu dia baru karena sudah tidak ada lagi alam lain, atau memang alam baru? Kalau misalnya baru itu Prof kan butuh proses ke Prof Tabe. Misalnya eh, dalam teori penciptaan, penciptaan cahaya saja hmm. butuh waktu yang panjang. Ya, apalagi misalnya bintang, kalau teorinya Al-Farabi, mohon maaf, mulai Ya, dari langit sampai dengan bumi. ya, Jadi analisa masa depan ini, Prof, apakah alam baru itu melalui proses juga kejadian sebagaimana awalnya diciptakan Adam, atau bagaimana? Itu saja pertanyaan saya, Prof. oke. Mohon maaf. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cantik ini, artinya teori-teori penciptaan yang kita belajar dari iya, Prof. ilmuwan-ilmuwan kita, para filsuf, malah dalam ilmu tasawuf pun teori-teori penciptaan yang kita dapatkan. Tapi teori penciptaan ini sebenarnya asasnya adalah yang sudah terjadi. Ya, jadi penciptaan bumi, penciptaan langit, penciptaan cahaya dan sebagainya itu apa yang sudah terjadi, bahwa memang ada proses. Ya, memang ada proses. Ya, seperti mana yang apa namanya yang kita lihat dalam hadis pun ada disebut, yang paling awal kan Tuhan itu ada, la syai'a ma'ahu, tidak ada sesuatu apapun. Summa, kemudian wujudlah aras di atas air. Nah, ini yang menjadi perbincangan, baik terutama kalau kita masuk ke filsuf Yunani dan sebagainya atas permulaan kejadian ini. Jadi kesimpulannya bahwa teori tadi itu disesuaikan dengan yang akan datang. Teori akan datang. Sedangkan apa yang kita baca di dalam kitab apa namanya Al-Quran ini terkait yang akan datang, bukan yang akan yang apa namanya bukan yang sudah lalu, ya sudah berlalu. Yang akan datang ini itu kita harus percaya atas kuasa Allah. Allahu qadirun au qahirun fauqa ibadih. Artinya kuasa Allah itu melebihi daripada kuasa segalanya. Apalagi kalau teori penciptaan yang kita kaitkan dengan Tuhan, kan orang selalu baca dalam Al-Quran teori kun fayakun. Kun fayakun. Nah, jadi adakah di sini terjadi jeda atau terjadi apa? Wallahu a'lam. Jelas kita katakan bahwa alam yang akan datang ini namanya alamul akhirah. Ya, sekarang ini dari sudut kehidupan manusia masih dua alam. Ya, alam yang ada di dunia ini alam syahadah, dan sekarang yang sudah meninggal di alamul barzah. Ya, jadi setelah kiamat nanti semua berpindah kepada satu alam yang namanya alamul akhirah. Alamul akhirah ini yang dijelaskan ya, awal-awalnya kejadiannya, ya terjadilah idzas samaa'un fatarat, ya, dan syaqqat, idzas samaa'un syaqqat, dan sebagainya. Kata-kata itu semua sebenarnya kalau kita lihat hampir sama juga. Tujuannya kehancuran apa yang ada di alam ini sekarang akan berubah menjadi satu alam yang baru. Saya kira sesuai dengan apa namanya teori alamul jadid itu. Ya, artinya ini bukan ini yang berubah menjadi akhirat nanti, bukan. Ya, artinya ini akan hancur lebur karena sesuai dengan banyaknya ayat dalam Al-Quran apa namanya yang menyatakan bahwa alam ini akan tadi disebutkan yang kita baca tadi, ya apa namanya langit ini akan
pecah, artinya akan hancur. Ya, kemudian bumi ini akan kosong, ya, segala-galanya diratakan. Ya, itu perkataan kita, makna. Kita tidak tahu hakikat mana mudat itu. Mudat adakah hancur juga atau bagaimana, Bang? Jadi yang jelas perkataan yang mudah kita paham, yang mudat itu artinya diratakan, dikosongkan. Ya, dalam bahasa bugis itu apa namanya tadi itu, ya, karena lubang, ya istilah lubang artinya kosong. Ya, tidak ada lagi di situ apa-apa yang ada di bumi. Dan pada waktu itu, ya, umat manusia ini berada di satu alam, ya, namanya padang mahsyar, al-mahsyar, tempat perkumpulan untuk mendapatkan apa namanya hisab bagi seluruh. Itu di alam di pada mahsyar itu. Walaupun dalam hadis ini terkadang ya pada mahsyar itu akan terjadi nanti di Syria. Jadi ada orang yang tidak mau tinggalkan Syria karena ada hadis yang mengatakan bahwa itu akan di situ akan menjelma menjadi pada mahsyar. Tapi itu kan pemahaman-pemahaman yang ada di dalam hadis, ya tentu ini memerlukan apa namanya pemahaman yang lebih pokok lagi. Dan jelas apa yang kita akan datangi nanti ini, ya, kalau kita ini sekarang ini kita akan masuk ke apa namanya alamul barzah. Ya, setelah alamul barzah ini, ya, barulah kita berpindah ke alamul akhirah. Jadi kita sekarang ini masih dua lagi alam, ya, yang kita akan jalan. Dan kita tidak ada kewajiban meyakini bahwa alamul akhirah itu ini juga alam kita dunia ini. Walaupun mungkin ada pemikiran seperti itu, tapi kita tidak punya alasan yang kuat karena bicara tentang alamul akhirah, termasuk alamul barzah, itu tidak boleh dengan dasar berpikir apa yang sudah terjadi. Nah, kita harus berdasarkan kepada pemberitaan dari Al-Quranul Karim ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itulah saya bisa jawabkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kasih Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh iya, Oh ya tapi, tapi Bung, saya pertanyaan saya pertama terkait dengan kenapa eh, dalam Al-Quran itu apa kiri itu selalu identik dengan Ya. ya, jadi kalau menerima kitab kiri ya Negatif. negatif. Ya. Sama makanya kita di umat Islam itu kan beda kan dengan orang Barat kan karena makan dengan tangan kanan harus dengan tangan kanan, menulis juga biasa dulu waktu kita SD itu selalu nggak boleh pakai tangan kiri, padahal sebenarnya menulis tangan kiri juga itu ternyata bagus katanya, dan guru tak modern segera bisa menulis tangan kiri itu. Jadi bagaimana tanggapannya Pun tentang itu? Yang kedua terkait dengan apa namanya kiamat itu ya. Saya pernah baca buku, cuma saya lupa judulnya dan siapa pengarangnya. Tapi pernah saya baca. Tapi ini bukan ulama, tapi dia ilmuwan mengatakan bahwa sebenarnya nanti kalau kayak kiamat itu sudah sering terjadi katanya. Dia ini ilmuwan yang Ya. sudah terjadi. Jadi kiamat ada siklusnya, maksudnya kalau sudah kiamat bumi akan dihidupkan kembali lagi, kemudian dibuat lagi kembali, kemudian kita lagi kembali ke zaman purba gitu. Jadi berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar kalau bisa jadi begitu. Kiamat, kemudian akan ada lagi kehidupan baru. Nah, Termasuk dengan termasuk dengan teori mengatakan bahwa sebenarnya alam barzah, akhirat lah katakan gitu ya. Itu sebenarnya ada tuh fisiknya ada, tetapi mungkin karena kita tidak bisa jangkau karena alam yang diciptakan Allah ini kan sungguh luar biasa, tak berujung. Menurut paling kan tak berujung. Jadi dia super universal yang tidak bisa dijangkau ujungnya. Gitu.
Jadi di alam sana cuma kita tidak bisa jangkau. Sebenarnya tidak bisa dijangkau dengan katakanlah teknologi yang kita punya. Cuma ada di sana gitu, yang jauh sekali. Jadi dia fisik ada apa namanya dalam bentuk fisik lah, seperti fisik yang ada sekarang gitu. Itu teorinya, itu teori yang. Bagaimana tanggapannya Fung terkait itu? Itu Oke, saja dari saya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya tentang kiri kanan ini sebenarnya, saya kira eh, budaya manusia kita di hidup di dunia ini mengambil dari Al-Quran itulah. Kalau yang agak baik ya disebut ashabul yamin. Kalau yang tidak bagus itu golongan kiri umpamanya. Golongan kiri. Ya, jadi saya kira itu mungkin pemahaman yang memang sudah sejak Al-Quran diturunkan, mungkin itulah umat Islam banyak menggunakan istilah itu. Jadi, itu pengaruh Al-Quran lah itu saya kira dari istilahnya. Yang jelas Al-Quran menggunakan istilah itu seperti tadi. Padahal kalau kita lihat ayat yang kita baca tadi itu tidak terkait dengan kiri. Saja mengatakan wara azhari, dari belakang, dari belakang. Tapi yang kedua tetap mengambil daripada tafsir-tafsir yang apa namanya yang masyhur. Ya, semua menggambarkan bahwa kelak di kemudian hari penerimaan kitab amal itu ada yang menerima sebelah kanan, ada yang menerima sebelah kiri. Ada ashabul yamin, dalam Al-Quran memang ada ashabul yamin dan ada ashabul shimal. Selalu ada begitu. Saya kira kalau menurut saya lah ini hanya sekedar ini, mungkin dari situlah orang-orang manusia dari dulu sampai sekarang ini menggunakan istilah itu. Artinya dia ambil ya makna dari istilah yang ada di dalam Al-Quran. Saya kira itu yang terkait dengan istilah itu. Jadi bukan maknanya manusia yang menciptakan itu dan sama dengan Al-Quran. Saya kira diambil dari Quran lah, karena Quran lebih dulu kan. Quran lebih dulu. Walaupun Quran ini turunnya di zaman Rasulullah, tapi dia lebih dulu lagi. Karena dia ada di artinya Lauhul Mahfuz itu. Dia adalah perkataan atau istilah yang dikatakan kalam ilahi, ya, artinya firman Allah. Artinya mananya sudah lebih dulu digunakan, ya, dan manusia itu adalah ciptaan Allah. Ya, jadi tidak ada salahnya kalau kita kaitkan bahwa ya manusia itu dia menerjemahkan kehidupannya ini sesuai dengan istilah yang digunakan di dalam Al-Quran. Saya kira itu yang lebih sesuai lah. Karena dalam Al-Quran memang begitu. Begitu ashabul yamin, ashabul shimal. Selalu dua itu. Ya, tidak ada ashabul shimal itu yang baik. Ya, semua ashabul yamin. Ashabul yamin. Saya kira itu. Ya. Kemudian istilah kiamat ini mungkin apa namanya, kita juga dalam Islam itu apabila kita meninggal itulah kiamat kita sebenarnya. Nah, itu istilah yang ada dalam hadis. Bahwa kematian kita itulah kiamat kita. Sebenarnya bukan satu kiamat kalau kita bicara tentang istilah itu. Tapi namanya kiamat al-kubra yang besar itu hanya sekali. Ya, tak mungkin bahwa dunia ini akan hilang kemudian muncul budaya lagi. Ya, memang mungkin teori-teori ilmiah mungkin dia boleh berpikir seperti itu, bahwa ya manusia ini ada siklus. Ya, jadi apa yang dicapai oleh manusia sekarang ini pernah dicapai orang dulu juga. Ya, pernah dicapai oleh orang dulu. Ya, karena kita lihat dalam sejarah ya, bagaimana kemajuan orang dulu. Ya, jangankan yang dulu yang tidak ada dalam sejarah, tapi sebelum sejarah lagi. Yang dalam sejarah pun kita lihat bangunan-bangunan
yang hebat-hebat itu sepertinya kita belum sampai ke situ. Ya, kalau kita lihat bangunan-bangunan macam bangunan Firaun yang ada di piramid itu, mana kita punya bangunan sampai sekarang ini yang sehingga dijadikan sebagai ya, keajaiban alam, ya, candi-candi yang dibuat oleh orang Hindu itu kan begitu hebatnya teknologi itu. Ya, teknologi seperti itu kita tidak bisa langsung menganggap bahwa itu hanya sekedar apa namanya ya teknologi biasa ya. Dan artinya manusia waktu itu sudah sampai teknologinya kepada satu kemuncak ya pencapaian. Ya. Mungkin dulu sudah pernah ada juga apa namanya kapal terbang, kita datang kalau sudah habis kan ya, dalam sejarah, karena kita memang kalau kita kembali ke sejarah ini kan ada pra sejarah dan ada sejarah. Jadi pra sejarah itu mana kita tahu itu. Seperti cerita dalam Al-Quran itu, kalau kita lihat ya, kaum Samud, kaum Ad, kaum apa, Iram Zatil Imad, ya, kaum Iram yang mempunyai kemampuan yang sungguh-sungguh dahsyat, itu Iram Zatil Imad dalam Al-Quran. Ya, kita tidak tahu bagaimana teknologinya pada waktu itu. Ya, yang kita tahu itu ya, zaman sejarah, ada zaman batu, ada zaman apa dan sebagainya. Nah, jadi saya kira itu boleh, tapi apa yang kita bicara di sini, saya kira bukan itu kiamat namanya, bukan. Hanya pergantian apa namanya pergantian ke pencapaian ya kehidupan umat manusia ini. Cuma mereka ini yang mungkin dia pahami ya kiamat juga ya sama juga. Ya. Tapi yang jelas dalam kitabul iman, kitab tauhid kita ya kita percaya bahwa kiamat itu belum datang lagi. Ya, tanda-tandanya ya yang mungkin sudah ada. Tanda-tandanya termasuk kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Setelah datang namanya kiamat. Ya sudah dekat. Ya tapi dekatnya itu ya sampai sekarang sudah berapa lebih 1000 tahun belum lagi. Ya jadi yang jelas kita percaya bahwa kiamat ini belum lagi terjadi dan akan terjadi, dan kita beriman bahwa itu pasti akan datang kiamat. Bukan kiamat yang disebut oleh ilmuwan kita itu datang berganti kemudian datang bukan. Saya kira itu ya, itu pengalaman kita. Kita tidak bisa terlalu karena persoalan ini persoalan akidah ya. Kalau persoalan akidah itu kita lebih kepada dalil nakli ya, bukan dalil akli. Wallahu a'lam. Oke. Ya, terima kasih, Bang. Ya. Iya, Bang. Ada yang angkat tangan. Saya beri kesempatan kepada Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya, tabe Puang. Iya. Soal kiamat kubro ini. Kiamat ya. Iya. Pertama menanggapi pertanyaan Pak Dokter romantis tadi. Saya bilang romantis karena romantis sekali namanya Puang. Abdullah Cinta. Ya, jadi saya ingat sekali waktu di Mangkoso itu Senawi ya, ada guru saya itu yang menyampaikan bahwa setelah hari kiamat itu terjadi, bumi itu kan makna dari kehancuran itu, bumi itu nanti dilipat-lipat kemudian dimasukkan di sela-sela sorga. Walau alam Puang, apa beliau itu dapat riwayat dari mana Pak? Dan itu masih saya ingat sampai sekarang. Ya, itu ya. Jadi mungkin makna dari kehancuran ini Puang ya, dari mungkin arti lain daripada kehancuran seperti itu. Bisa hancur lebur, bisa seperti itu. Yang kedua, suatu ketika ada jamaah saya yang
mengadu ke saya, Puan. Ya. Ya, artinya beliau itu saking takutnya menghadapi kiamat. Ya. Dalam arti kiamat kubro ini. Ya. Cemas, begitu cemas. Kemudian saya hibur, Puan. Saya hibur dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, La taqumus sa'atu Ya. illa ala syirarin nas. Ya. Ya, bahwa kiamat itu tidak akan terjadi kecuali terhadap Ya, artinya manusia sudah ini semua lah. ya, kecuali terhadap mereka yang bermaksiat. Ya. Atau kecuali terhadap mereka orang-orang kafir gitu maksudnya. Tidak ada lagi orang mukmin gitu. Ya. Jadi kita tidak perlu cemas karena Nabi sendiri bersabda bahwa sebelum datangnya kiamat itu, Ya. orang-orang mukmin sejati, humul mukminuna haqqa, itu sudah diwafatkan terlebih dahulu. Nah, yang tersisa itu adalah pelaku maksiat atau orang-orang kafir. Nah, maksudnya apa? Bahwa yang tersisa itu adalah Muslim KTP. Muslim KTP yang koruptor, yang pemabuk, yang zolim dan sebagainya, seperti itu, Puan. Ya, sampai akhirnya jamaah saya ini sumringah gitu lah, ya, gembira juga mendengarnya. Nah, Piko gitu, Puan, apakah sudah benar? Saya kira itu apa namanya? Ya, jadi kita langsung saja ya. Ya, jadi apa namanya? Benar itu dalam hadis, banyak hadis mengatakan bahwa kiamat datang, tak akan kiamat. Malah ada yang mengatakan selama masih ada azan, masih ada penyebutan la ilaha illallah di bumi ini, maka itu belum, tidak akan mungkin datang kiamat itu. Maknanya kalau masih ada orang yang baik, orang yang beriman, orang yang takwa, ya kiamat itu belum datang. Itu banyak hadis yang ya. Yang kita bicarakan ini kedatangan kiamat itu bukan keadaan kita, ya apa namanya yang ada pada waktu itu. Ya, pada waktu itu, ya, artinya memang tidak ada orang-orang beriman. Dan itu juga diceritakan ketika datangnya Dajjal, ketika turunnya Nabi Isa, kan sudah ada semua diceritakan seperti itu dalam hadis. Jadi saya kira tidak bolehlah ya sebagai bahasa dakwah pada orang-orang itu kalau dia sudah terlalu takut dengan hari kiamat ini. Ya, banyak yang bisa kita berikan bahwa kita bukan harus takut sama dengan kematian, tapi kita harus persiapkan diri. Ya, semoga setelah kiamat itu kita termasuk orang yang selamat, ya, orang yang mendapatkan surat amal dengan tangan kanan, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Kita harapkan. Nah, tidak perlu kita pikirkan. Sama dengan kematian, tak perlu kalau takut dengan kematian. Dia pasti datang kan. Yang perlu kita perhatikan persiapan kita. Ya, persiapan. Bukan takutnya. Takutnya. Itu sebabnya kita selalu disuruh mengingat kematian. Jadi ada juga ulama mengatakan disuruh mengingat kematian, maknanya ingat juga lah ya hari kiamat itu. Apalagi sekarang ini kan sudah banyak pendawa kita sudah tanda-tandanya katanya sudah mau datang. Terkadang menakut-nakuti kita ya. Menakut-nakuti masyarakat. Sepatutnya tidak perlu sebenarnya. Dan tanda-tandanya tidak perlu kita cari tanda-tanda itu. Ya, perlu. Apalagi kalau kita lihat ya selama ini orang bicara tentang tanda-tanda kiamat itu hanya kejadian-kejadian di Indonesia saja.
bukan kejadian-kejadian yang ada di luar sana. Padahal ini kan yang dimaksud kiamat itu kiamat termasuk seluruh alam ini kan, ya, Kiamat kubro. bukan hanya Indonesia saja. Iya. Saya kira itu yang yang perlu kita lihat. Kemudian tadi yang disebutkan tentang yang dilipat-lipat itu, memang disebutkan ada pelipatan, tapi kaifiat cara pelipatan itu kita tidak perlu mendalami sampai ke situ. Detail teknis sama tadi kita baca tentang insyifaqul sama ya, bahwa pecah ya, langit itu tidak perlu kita cari walaupun huruf tadi itu dia jelaskan menurut ya pandangan-pandangan tafsir yang dia baca kan, ya, pandangan dia baca, tetapi sebenarnya tidak perlu ya. Kita yakin bahwa akan terjadi, bahwa bumi langit ini tidak akan sama dengan yang sekarang, sudah berubah ya sama sekali. Itu juga ya, bahwa semua akan berubah. Itu saya katakan tadi bahwa sebenarnya alam ya, sesudah kiamat ini itu alam lain, bukan alam yang kita ada sekarang ini. Karena yang dibicarakan dalam Al-Quran kan semua kehancuran. Ya, hancuran maknanya ini akan fana, akan fana semua, akan hilang semua. Tuluman alaiha fan. Ya, jadi semua akan fani ya, akan hilang dan akan datang ya, satu alam yang baru. Ya, itulah alamul akhirah. Ya, kalau alamul barzah yang sekarang sudah ada kan dalam alam kubur itu kan alamul barzah. Bagaimana kehidupan di sana ya Allahu a'lam. Ya, paling kita bisa dapatkan bahwa di alam barzah itu ada raudah min riyadil jannah, ada hufra min hufarin nar. Ada yang mendapatkan kenikmatan, ada yang mendapatkan kesusahan. Yang bisa kita bicarakan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita ini yang belajar ilmu akidah ini ya, kita harus tahu bahwa bicara tentang hari kemudian, hari akhirat itu ya kita mesti menggunakan dalil nakli yang betul-betul pas sesuai, dan pemaknaannya itu walaupun jelas-jelas bisa kita akali, tapi kita dari segi teknis itu susah, seperti timbangan amal nanti kemudian hari. Kan dalam hadis itu rinci sekali, seakan-akan ada timbangan begitu, ya kemudian amal yang baik substansinya, itu seakan-akan begitu, tapi kita tidak akan melihat ya ke situ. Ya, yang kita meyakini bahwa ya amalan kita nanti itu akan dilihat mana yang lebih banyak baik atau buruk. Man sakulat mawazinu bahwa fi syai'un hadis. Dalam Al-Qur'an dijelaskan. Walaupun dalam hadis itu terperinci sekali. Ya, seakan-akan mizan itu ya sama dengan titian, ya, lebih tajam daripada rambut begitu ya. Yang kalau kita injak seakan-akan boleh mengiris. Dan kita punya daging itu seakan-akan itu kan hanya gambaran, ya, bukan visual sebenarnya, bukan. Nah, itu semua ahli hadis mengatakan seperti itu. Nah, karena perkara-perkara itu hanya meyakinkan kita bahwa betul-betul akan terjadi di hari kemudian, ya, bukan menggambarkan teknis yang ada di situ seperti jembatannya, seperti ini Allah alamnya. Kita akan baca. Kalau kita baca pandangan-pandangan ulama tauhid tentang hadis-hadis itu kan terjadi perbincangan yang sangat dalam. Pertama sekali yang agak visual ini, timbangannya bagaimana, pertanyaannya bagaimana, ya, hisabnya bagaimana. Ya. Kita
kita mengatakan hisab, malah sebenarnya di sini tadi dikatakan ada hisab yasir, artinya hisab yang mudah. Ada juga hadis mengatakan kalau sudah masuk hisab itu maknanya sudah siksaan. Tidak ada namanya siksaan yang mudah. Kalau sudah masuk jadi diusahakan tidak masuk dalam hisab. Ini jadi huruf jannah tadi gini hisab. Itu yang orang yang cari kan. Bagaimana masuk ke dalam surga itu. Tapi kita percaya bahwa ada hisab. Jadi itulah sebenarnya yang perlu menjadi asas berpikir kita, beriman kita, bahwa kita tidak bisa terlalu mendalam mencari teknis. Seperti tadi dikatakan bahwa langit dilipat, dimasukkan di celah-celah surga dan sebagainya, itu kan memerlukan dari mana asalnya. Karena asalnya akal itu tidak bisa, kenapa bisa diselip-selipkan seperti itu. Ini itu tidak ini. Tapi mungkin dapatkan asar-asar yang tidak begitu kuat, yang tidak menjadi asas keimanan. Karena kalau terkait dengan akidah itu, ulama itu kan sudah berbeda pandangan menggunakan hadis. Ada yang mengatakan hadis ahad tidak boleh, harus hadis mutawatir atau hadis masyhur dari kita manfaatkan untuk akidah. Tapi ada yang mengatakan enggak, kalau memang hadisnya betul sahih dan maknanya itu betul-betul muhkam, maka kita boleh jadikan sebagai asas kepada akidah. Sebabnya kita masih meyakini arkanul iman, arkanul Islam. Kalau itu kan dari hadis ahad. Walaupun ada ulama mengatakan itu mutawatir makna. Mutawatir makna. Jadi orang Syiah kan tidak menerima itu sebagai mutawatir makna. Dia terima sebagai hadis ahad. Jadi dia tidak percaya bahwa rukun iman itu ada 5 yang disebutkan itu syahadat la ilaha illallah dan seterusnya. Itu ulama Syiah kan. Itu berbeda dengan kita. Saya kira begitu ya. Jadi manhajnya seperti itu. Ya Pak, makasih Pak. Kasih jadi Pak. Ya, silakan. Menanggapi tadi Pak Dr. Ridwan tadi. Ya. Soal tangan kiri. Kiri kanan ya. Ya, kiri. Kalau Imam Syafi'i kan itu menghukuminya makruh. Ya. Makan dan minum dengan tangan kiri. Karena itu kan kebiasaan setan. Ya. Lebih dari itu, ada yang mengatakan juga bahwa minum atau makan dengan tangan kiri itu setan akan langsung masuk ke dalam tubuh seseorang. Seperti itu, Puan. Jadi membiasakan makan dan minum dengan tangan kiri itu akan mudah dirasuki oleh makhluk yang namanya setan ini, Puan. Pekogi pandangan tak, Puan? Cuma kita perlu pikir orang-orang kidal ini kan susah juga. Orang kidal itu memang tangan kirinya yang berkuasa kan. Boleh melakukan segala, yang tangan kanannya tidak terlalu. Ya tadi itu dihukum makruh kecuali yang terpaksa. Kecuali kalau makan minum itu memang ada dalam hadis wahid. Ya, dia ini makan apa. Untuk hukumnya dijelaskan oleh ulama-ulama fikih. Dan kelebihan orang yang kidal itu pun dia punya kepandaian. Dia luar biasa ya, Puan. Seperti Elias Pikal itu pandai bertinju. Pakai menggunakan tangan kiri. Ya, karena tangan kirinya yang lebih kuat ya. Ya, adik saya juga, Puan, kidal, pintar kaligrafi. Ya. Ya. Tapi orang-orang kidal ini kan kebanyakan makan dengan tangan kanan juga. Iya, betul. Cuma ada pekerjaan-pekerjaan lain dia lebih mudah memanfaatkan betul. menulis dan sebagainya itu kan tadi bertinju dan sebagainya mungkin lebih kuat.
kirinya daripada kanannya. Tapi kalau makan ini ya kita ikut ya, kecuali yang memang tidak bisa kanannya digunakan. Siap. Malah kita lihat sekarang ini dimunculkan di mana-mana media sosial makan dengan kaki, ala kasihan. Ya, ada yang makan dengan dia harus dengan mulutnya karena tidak ada kaki, tidak ada tangan. Ya betul Pak. Ya, jadi saya kira itu. Yang jelas dalam Al-Quran itu ya ada namanya ashabul yamin, ashabul shimal itu. Ya, ashabul shimal nanti di tapi kalau kita bicara ilmu lagi kan, kita sekarang ini ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Kita harus di tengah-tengah lah. Ya betul. Kita harus di tengah-tengah juga. Tidak boleh ekstrim kanan itu baik, enggak. Ekstrim kanan juga tidak bagus, ekstrim kiri juga tidak bagus. Jadi kita harus ambil yang di tengah-tengah. Sudah stigmanya sudah negatif ya Pak. Ya, stigmanya. Tapi bahasa penggunaan. Ya betul. Saya kira itulah. Ya. Kalau terima kasih banyak Pak, sama barakat ada terima Pak. kasih bahasa lama. Ya, terima kasih banyak pada Andre Gurta, pada Dr. Abdullah, mungkin pula kepada Dr. Sido Idris dan Dr. Musyarif. Terima kasih banyak pada para hadirat yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita persilakan Andre Gurta untuk memberkahi pengajian kita dengan doa. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimil azim sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah as-samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum ya rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha ma lam na'lam. Anta rizqana 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'a dari da'wati wal irsyad jam'iyatan mubarakatan muwaffaqah litakhrij al-ulama al-qanitin wa du'at al-mukkinin wal murabbin al-mukhlasin waj'alha manaran tariqan lil ulum al-islamiyah wa qalatan ma'maratan lil ma'arif al-thaqafiyah wa masdaran asal syara'i dunia biminhaji ahli sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma bifadlika al-amin ummana wa qina Allahumma syarra ma ahammana wa aghammana wa alal imani al-kamili wa sunnati wal jama'ati wa da'wati wal irsyad tawaffana nalqaka wa anta radin anna. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalan mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Ya, Terima kasih banyak, Bung. selamat. Ada sidik Puan. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Puan. Mari kita bersama. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.